Om Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ayu Susanti Putra Nindya dapat menjumpai Anda dalam program acara Harmoni Bali. Dan hari ini spesial sekali pemirsa Bali TV karena kita akan membagikan informasi untuk Anda semua dimanapun berada seputar topik kesehatan, yakni yang kita angkat adalah mengenal dan juga mengelola gangguan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kami di Bali TV hari ini merasa cemas, sering merasa cemas, atau kadang-kadang cemas, kadang-kadang tiba-tiba bahagia, atau tiba-tiba merasa terpuruk, dan sebagainya. Hari ini juga akan kita bahas untuk Anda pemirsa Bali TV. Dan saya tidak sendiri pemirsa, di sebelah kiri saya, beliau adalah Dr. Igusti Ngurah Sastradi SPKJ. Beliau adalah narasumber kita pada sore hari ini. Langsung kita sapa beliau. Om Swastiastu dokter. Om Swastiastu. Apa kabar dok? Astungkare baik, sehat. Iya, terima kasih loh dokter kembali Iya. berjumpa dengan kami di Harmoni Bali dan menyapa pemirsa Bali TV. Baik pemirsa Bali TV, sebelum juga kita berbincang banyak dengan Dr. Sastradi SPKJ pada sore hari ini, kami juga segenap kerabat kerja Bali TV mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci ya dokter ya. Mudah-mudahan lancar untuk umat muslim dimanapun berada. Nah dokter, terkait topik kita kali ini adalah mengenal dan mengelola gangguan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kadangkala biasanya masyarakat menganggap hal ini sepele ya dokter. Kadang-kadang merasa terlalu senang, kadang-kadang merasa tiba-tiba terpuruk atau mempunyai riwayat yang tidak baik di kehidupan masa lalu. Dok, sebelum kita ke dalam topik kita, kenapa dok topik ini diangkat pada sore hari ini untuk pemirsa Bali TV kita dok? Silahkan dokter. Iya, ini salah satu dari topik-topik yang sebelumnya ya, yang mirip-mirip juga. Selain pernah mengangkat gangguan depresi, kemudian gangguan bipolar, ada juga yang lebih khusus gangguan cemas sendiri sudah pernah ya, tetapi lebih khusus ke gangguan panik misalnya. Apapun itu gangguan mental itu tetap itu kalau menyebabkan penderitaan atau tekanan ya yang dialami sehari-hari, cepat atau lambat itu nanti akan kalau dibiarkan tidak ditangani dengan tepat itu akan mengganggu kita melakukan kegiatan sehari-hari, konsentrasi, kinerja. Sebagai anak sekolah misalnya tidak berfungsi, tidak bisa konsentrasi di sekolah, atau yang sudah bekerja misalnya tidak bisa kreatif, tidak bisa maksimal ya. Dan selain itu komplikasinya ya, jangan dianggap sepele. Masalah ini gangguan kecemasan kalau dikumpul ya secara kasar semua, seluruh dunia itu yang menderita gangguan kecemasan itu kira-kira sepertiganya penduduk dunia. Kalau penduduk dunia 8 miliar misalnya ya sepertiganya itu gangguan kecemasan. Dan seperempat dari itu gangguannya berat gitu ya. Dan itu mempengaruhi komplikasinya. Misalnya yang menderita penyakit fisik ada kecemasannya, itu penyembuhannya lebih lama. Kalau waktu dirawat di rumah sakit itu ya lama rawatnya ya, kemudian komplikasinya lebih berat begitu ya. Jadi penderitaan itu kan ada dua ya, penderitaan artinya sakit itu ya, sakit fisik ataupun sakit mental. Dua-dua ini tidak bisa kita anggap sepele gitu ya. Jadi gangguan kecemasan ini kalau tentang kata cemas sendiri mungkin kita sudah tidak asing lagi ya. Cemas untuk kondisi sehari-hari, tetapi berbeda dengan gangguan cemas. Kalau cemas itu biasanya ya kita mengkhawatirkan yang akan terjadi atau yang belum tentu terjadi. Tetapi untuk sebagian besar yang kita rasakan kecemasan itu adalah kecemasan biasa. Malah pada kadar tertentu kecemasan itu ada fungsinya. Kalau kita tidak cemas sama sekali mungkin itu jadi juga abnormal ya. Misalnya terlalu santai hidupnya dok ya? Ya, ambil contoh misalnya seorang anak ya karena keterbelakangan ya. Kemudian dia tidak khawatir di pinggir jalan itu dia mau nyebrang jalan. Lalu lintas yang ngebut begitu ya, dia tenang-tenang senyum-senyum, nah itu tidak normal gitu. Ada kecemasan tertentu yang menyebabkan dia harus bertindak secara proporsional sehingga bisa ngambil keputusan ya. Tapi kalau kecemasan itu sedemikian rupa berat,
kemudian berulang-ulang ya, dan mempengaruhi kinerja kita sehari-hari seperti tadi ya, fungsi kerja, konsentrasi, fungsi sosial, kita keluar rumah tidak berani. Pada gangguan panik misalnya, kalau tidak ditangani 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu macam-macam komplikasinya. Artinya gangguan panik itu tanda khasnya adalah tiba-tiba tanpa ada kejadian apa-apa, dia sedang di rumah atau sedang tidur atau sedang di luar, tiba-tiba mengalami suatu serangan panik namanya. Gangguan panik itu mengalami serangan panik berulang. Serangan panik itu tiba-tiba tanpa ada penyebab apa. Misalnya kalau yang biasanya ada ketakutan atau kecemasan karena ada kejadian tadinya ya, apakah ada kebakaran misalnya di sebelah rumahnya, itu wajar aja. Tapi ini tidak ada pencetusnya. Tiba-tiba dia merasa keliengan ya, kemudian berdebar, keringat dingin ya, kemudian napasnya terasa sesak, ulu hatinya ngededel ya, penuh ya. Kemudian dia merasa, nah yang paling khas itu merasa rasanya pingin mati, rasanya aduh ini udah habis ini. Napasnya sesak sampai di sini. Kemudian rasa jangan-jangan saya serangan jantung, saya mau mati. Nah seperti itu modelnya. Jadi sangat-sangat kalau dibiarkan itu dia ketakutan. Kalau misalnya sedang di rumah, sedang ketiduran, dia terbangun sesak, kemudian dia akan ingat, aduh nanti jangan-jangan saya akan kambuh lagi. Akhirnya sekian lama ya mungkin diobati, dia periksa jantung, cek EKG, echo, kemudian dan lain sebagainya, ternyata normal. Beberapa kali UGD dinyatakan aman-aman saja semua. Tetapi dia tetap saja merasakan penderitaannya ini. Nah kalau dibiarkan dia ketakutan, mau tidur pun dia tidak berani. Nah itu misalnya ya. Jadi berkepanjangan jadinya. Gangguan cemas yang lain, gangguan cemas itu secara menyeluruh tadi ya, ada kecemasan, ada gejala psikologisnya, cemas, mengkhawatirkan sesuatu atau tegang, kemudian ada misalnya yang tadi takut mati, takut pingsan, takut gagal, takut tidak berhasil, takut ekonominya bangkrut ya. Kemudian yang lainnya ada rasanya seperti beda kayak biasanya, kok saya tiba-tiba tidak merasakan sebagai diri sendiri ya. Kadang-kadang takut gila, kadang-kadang merasa. Tapi sebatas dia menyadari padahal tidak ada apa-apa. Nah, itu gejala psikologisnya. Gejala fisiknya, fisik yang menyertai, nah tadi kalau gangguan panik itu ada berdebar, ngededel, ya, berkeringat, keliengan, kayak mau pingsan, ya, rasa tercekik, kemudian tegang. Itu berlarut-larut itu selalu dia mengantisipasi, jangan-jangan nanti saya kambuh, jangan-jangan saya kalau di luar siapa yang nolong. Akhirnya tidak berani kemana-mana ya dia. Tidak berani biasanya nyetir, dia harus disetirin, bawa sopir kemana-mana ya dok? Angkat asisten dong. So, biasanya dia merasa lebih nyaman nyetir sendiri. Nah yang kayak begini, jadi tidak berani untuk bepergian ke luar negeri, naik pesawat yang gitu ya. Banyak gangguan cemas yang lainnya sepertinya fobia misalnya ya. Kemudian cemas pasca traumatik ya, habis bom Bali, habis tahun 98 orang mengalami kebakaran, kemudian terjadi ingatan-ingatan yang sering muncul ya, sering muncul dan menghindari peristiwa itu, kemudian dia tegang setiap saat. Nah, jadi ada yang spesifik seperti itu, ibarat rumah, gangguan cemas itu adalah rumah secara menyeluruh, kemudian kamar-kamar itu yang lebih spesifik. Misalnya ada gangguan obsesi kompulsi. Nah itu misalnya perilaku yang dia tidak bisa menghindari, ingin mengulang-ulang untuk meyakinkan dirinya. Tadi kompornya udah mati belum, sudah dicek, udah itu sebentarnya lagi mau keluar, lagi dicek lagi. Padahal dia udah tahu sudah mematikan. Kemudian tutup pintu, cuci tangan ya. Takut ada kotoran, selalu bersih-bersih, terlalu ya. Itu jadinya gangguan kecemasan itu dia tidak merdeka untuk dirinya sendiri, padahal belum tentu terjadi apa yang dikhawatirkan itu.
Iya, nah pemirsa Bali TV, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan Dr. Sastradi dan nampaknya hari ini juga sangat menarik sekali untuk tema yang kita angkat mengenal dan juga mengelola gangguan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti juga kita ingin tahu pemirsa Bali TV, sebatas mana sih gangguan kecemasan yang ternyata harus ditangani oleh seorang SPKJ sendiri. Sesaat lagi ya dok ya. Jangan Ya. kemana-mana pemirsa, tetap di Harmoni Bali. Ya, pemirsa Bali TV masih di Harmoni Bali bersama saya Ayu Susanti Putra Nindya. Kalau di segmen satu tadi pemirsa Bali TV ada Dr. Sastradi SPKJ yang tadi sudah menjelaskan apa itu cemas dan juga beberapa ciri-cirinya. Dan sekarang pemirsa Bali TV beliau tidak sendiri karena di sebelah kiri beliau kita juga kehadiran kembali seorang narasumber yang juga akan memberikan informasinya seputar topik yang kita bahas yakni mengenal dan juga mengelola gangguan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sapa beliau adalah Dr. Ida Bagus Wisnuwardana SPKJ Embiomed ya. Swastiastu dokter, selaku dokter spesialis kedokteran jiwa ya yang juga hari ini menemani atau mendampingi Dr. Sastradi dan juga saya pemirsa Bali TV untuk bisa membagikan informasi kepada Anda dimanapun berada. Nah sebelum ke Dr. Wisnu SPKJ, kita mau lanjut dulu ke Dr. Sastradi. Dokter, cemas biasa dan cemas yang berlebihan tadi kita belum singgung ya dokter ya sebelum nanti kita ke Dr. Wisnu. Silakan kita lanjutkan sedikit lagi dok dari segmen yang pertama tadi. Iya, jadi kecemasan yang biasa sehari-hari itu justru berfungsi untuk kita bisa belajar dan bisa survive ya, bisa mengatasi masalah hidup sehari-hari. Berarti itu dianggap wajar dok? Ya, artinya itu kalau ada situasi tertentu atau rangsangan atau stimulus kita akan berespon ya, dan itu secara proporsional biasanya. Kalaupun misalnya ada derajat stimulusnya, rangsangannya itu berupa suatu yang membuat stres ya, yang lebih besar. Tapi dalam kapasitas orang itu bisa mengatasinya ya. Setiap orang kan mempunyai batas untuk menerima stres itu secara bervariasi ya. Justru stres sehari-hari itu bisa membuat orang itu akan meningkatkan terus kinerjanya gitu, karena masalah itu sendiri yang membuat orang akan bertumbuh gitu ya. Tetapi kalau di luar batasnya atau stresnya terlalu besar, terlalu berat, datangnya tiba-tiba misalnya tanpa diketahui misalnya, nah itu yang mengarah menjadi traumatik nantinya. Iya. Kalau berkepanjangan misalnya, stres itu bukannya membuat dia bertumbuh, tetapi dia akhirnya kelelahan. Mungkin diawali sebelumnya dia burn out ya, dia tidak bisa ada coping untuk menghadapinya, tidak memungkinkan, akhirnya dia kelelahan ya. Nah itu membuat dia berlarut-larut pada situasinya itu. Baik itu stresnya kecil ya, sedikit, tapi setiap hari menghadapi orang toksik di rumah, masalah dengan ipar yang tak cocok, dengan mertua ya. Nah, misalnya seperti itu, tetapi itu terus-menerus itu akan membuat orang juga kehabisan ya. Energi ya dok ya? Energi untuk itu membuat juga akhirnya secara psikologis dan juga fisik itu orang harus beradaptasi mengatasinya ya. Ada mekanisme yang membuat akhirnya orang itu mempersepsikan stresnya itu bukan untuk dia bisa menikmati ya, tetapi dia akhirnya menderita dengan tekanan itu. Ya. Antara fisik dengan psikologis ini tidak bisa dipisahkan, ibarat satu mata uang itu. Ini masalahnya apakah fisik ini yang menderita, apakah psikologis? Tidak ada yang kayak gitu. Dua-dua itu saling mempengaruhi. Jadi kalau orang mempunyai penyakit, menderita penyakit yang misalnya karena awalnya sakit kronis, sakit ginjal misalnya, yang hemodialisis dan lama prosesnya itu dengan segala capek untuk mengatasinya, ada masanya juga akhirnya dia akan mengalami tekanan-tekanan secara psikologis cepat atau lambat, asma kronis atau masalah kesehatan yang lain ya, misalnya gangguan tiroid, gangguan jantung atau gangguan kanker misalnya, itu mempengaruhi juga psikologisnya.
Begitu juga orang yang menderita penyakit ini ketika ada kecemasan yang tidak ditangani seperti yang saya katakan tadi, akhirnya berkepanjangan, itu menjadi suatu lingkaran. Karena begitu tidak ditanggulangi, itu ada cara dia mengatasi di otaknya, itu dia sudah mengalami perubahan, ya, dan dia tidak mampu lagi seperti yang biasanya. Kalau reaksi yang bisa diatasi misalnya 1 hari 2 hari kemudian masalahnya selesai, dia akan kembali lagi, dia merasa oh saya punya kemampuan untuk mengatasi. Tetapi kalau berlarut-larut dan tidak selesai, apalagi masalahnya tidak jelas, nah itu yang membuat akhirnya orang menjadi cemas berkepanjangan dan dia tidak mampu lagi berfungsi seperti biasanya. Itu yang membuat dia patologis ya. Akhirnya itu menjadi salah satu tadi ya, apakah gangguan cemas menyeluruh yang disingkat sering GAD ya, Generalized Anxiety Disorder ya, gangguan cemas menyeluruh. Gangguan cemas yang berhubungan dengan trauma, gangguan fobia, gangguan obsesi kompulsi, gangguan psikosomatik ya, banyak sekali. Oke, itu dia pemirsa Bali TV. Kita ke Dokter Wisnu SPKJ sekarang. Dokter sehat hari ini dok? Luar lumayan. biasa, luar biasa dokter ya. Apa kabar pasien-pasien SPKJ terakhir ini dok? Kalau disinggung, kita flashback ke belakang, pemirsa Bali TV, kalau berbincang tentang pandemi COVID yang terjadi kemarin, saya yakin banyak orang yang mengalami kecemasan dan mungkin banyak sekali yang harus berkonsultasi sampai ke dokter ya dok. Tapi apa kabar dok untuk pandemi COVID yang kita sudah lalui, kita recovery sekarang, ekonomi kita lihat sekarang sudah mulai berbenah dok. Apa kabar dengan pasien yang juga datang ke SPKJ dan di titik seperti apa sih dokter seorang pasien itu harus datang ke SPKJ? Silahkan dokter. Ya, dikaitkan dengan pandemi COVID kemarin, itu kalau karena saya prakteknya di Rumah Sakit Mangusada ya. Nah, pasien-pasien yang masih dia terkait dengan COVID itu cuma beberapa. Iya. Sisanya udah paling dalam rentang waktu 3 tahun ini saya cuma ketemu 2 yang masih berkaitan dengan dia rasa takut, kecemasannya karena ngelihat gitu. Iya. Orang yang kena COVID sampai meninggal sampai apa. Tapi ya sisanya sih enggak, biasa-biasa aja gitu. Oke, dok, tingkat pasien seperti apa sampai harus mencari SPKJ dengan kalau kecemasan? Kecemasan itu kan gini, itu kan kalau kita dari sistem neurobiologinya ya, pertama kan kita dari panca inderanya gitu. Kecemasan itu kan bagian dari satu gangguan suasana perasaan. Jadi cemas itu adalah suatu rasa takut yang objeknya itu nggak ada. Beda sama takut gitu. Kalau fobia gitu, takut ular, takut ini. Kalau cemas itu nggak ada. Kayak mengatur masa depan, apa segala macam ya. Nah, karena seseorang itu ada lagi yang OCD, Obsessive Compulsive Disorder dengan thought rumination. Dia jadi berulang-ulang memikir sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Nah, dan kebiasaan-kebiasaan dia selama dari lahir sampai gede, tekanan dari orang tua dan lingkungannya gitu. Nah, itu yang mengakibatkan dari cara coping mechanism atau ego defense mechanism dia dan personality-nya, ada personality itu gangguan kepribadian cemas menghindar biasanya namanya. Ya. Jadi caranya dia menghadapi masalah ya cepat menimbulkan kortisol dari di atasnya ginjal itu kan ada ginjal adrenal ya. Nah, itu naik kortisolnya mengganggu sistem di HPA aksis. Jadi di situ di CTSC namanya corticus striatothalamocortical namanya. Itu keganggu, akibatnya nanti neurotransmitter di otak itu dopamin, serotonin, endorfin. Endorfin kan tuh yang bikin rileks, terus oksitosin juga bikin rileks turun, GABA, gamma aminobutyric acid yang harusnya dia berfungsi untuk supaya orang itu nggak cemas itu juga turun. Jadi karena kenaikan kortisol itu orang itu jadi cemas karena GABA-nya kebaca turun sama otak dan yang lain-lain. Kemudian dopamin itu kan nanti jadi adrenalin ya dalam tubuh. Dopamin itu cepat dimetabolisme jadi adrenalin. Makanya kalau orang yang mengalami kecemasan, dia pasti emosi mood dan afeknya itu irritable dia, gampang keganggu. Kemudian karena dia cepat dirubah, dopamin kan fungsinya buat kecerdasan sama konsentrasi. Orang yang mengalami kecemasan pasti ada gangguan konsentrasi sama gangguan kognitif dia. Jadi suka lupa, suka bikin kapan dia gini ya gitu. Kemudian orangnya jadi nggak bisa tidur. Nah, karena di sistem ARAS, Ascending Reticular Activated System, itu kan harusnya serotonin berubah jadi melatonin, orangnya jadi tidur gitu. Kalau di situ jadi fungsi saat
on and off-nya di otak kita buat tidur itu keganggu karena kortisol yang harusnya diletupin pagi gitu atau di saat kita perlu misalnya mau ngerjain tugas atau juga malam gitu sebagai security itu secara normal dikeluarin gitu. Tapi kalau orang yang mengalami gangguan ya itu nggak perlu ada itu dia keluar terus jadi orang nanti malamnya ada gangguan tidur kemudian dia berasa gampang ada free floating gitu rasanya nggak menentu lah pikirannya kalut gitu. Nah kalau dibilang gangguan kalau semua hal itu sudah sampai mengganggu proses kehidupan sehari-hari jadi quality of life-nya terganggu, sosialnya terganggu, pekerjaannya terganggu, perawatan dirinya terganggu gitu jadi sampai juga adanya gangguan persepsi. Karena kan tadi udah dibilang ya, dopaminnya ngaco gitu. Jadi gangguan persepsi bisa jadi orang cemas juga bisa mengalami dia delusi. Kayak ada waham gitu, waham tentang curiga-curiga terhadap sesuatu. Nanti di differential diagnosis dengan schizophrenia paranoid yang kalau gitu. Kemudian juga dia bisa juga ada gangguan persepsi yang ke panca indera yang lain. Kayak ngeliat sesuatu atau denger suara gitu. Nah itu. Oke. Jadi nanti dibedainnya di situ. Iya, pemirsa Bali TV semakin menarik perbincangan kita dengan kedua orang narasumber kita. Tentunya masih di Harmoni Bali dan nanti kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, pemirsa Bali TV masih di acara Harmoni Bali. Silakan untuk Anda pemirsa Bali TV di segmen kali ini yang ingin berbincang dengan kedua orang narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini, yakni Dr. Igusti Ngurah Sastradi SPKJ dan juga Dr. Ida Bagus Wisnuwardana SPKJ Biomed. Beliau keduanya adalah sama-sama dokter spesialis kedokteran jiwa. Silakan dihubungi di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV, topik yang kita angkat yakni seputar mengenal dan juga mengelola gangguan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bila Anda ingin berkonsultasi, kita buka line telepon interaktif saat ini dan nampaknya sudah ada yang bergabung dari Klungkung. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, ada Bapak Tutdi. Selamat sore, Pak. Om Swastiastu, selamat sore Bu. Om Swastiastu, Pak Tutdi dari Klungkung. Selamat sore, Pak Tutdi. Iya, ini adalah Dokter Sastra di SPKJ dan juga Dokter Wisnu SPKJ. Pak Tutdi, silakan pertanyaannya. Halo, nama saya Tutdi. Umur saya 77 tahun. Nggih. Saya memang Pertanyaan? mengidap rasa takut yang berlebihan begitu. Bagaimana solusi untuk mengatasi rasa takut itu ya? Iya, Misalnya, Pak Tutdi, ya. kalau saya tahu penyakit saya itu malah rasa takut saya tuh berlebihan gitu. Saya sangat takut dengan penyakit yang saya ketahui sehingga saya sering tidak mau memeriksakan kesehatan saya ke dokter gitu. Oke, baik. Kita bisa tangkap maksudnya. Selain itu Terima ada kasih atas solusi pertanyaan yang lain? diberikan. Baik. Terima kasih Pak Tutdi. Begini, saya juga menderita penyakit gangguan jantung ya. Tahun 2001 saya menderita gangguan jantung yang disebut jantung koroner. Iya. Cuman waktu itu tahun 2002 saya pernah interaktif di TPRI ini yang diasuh oleh Bapak Profesor Dr. Hembing, saya ingat sekali. Saya sampaikan keluhan-keluhan saya sih. Oleh beliau saya diberikan resep ramuan herbal yaitu jahe merah, semulawa, bunga soka merah dan daun daun lupa saya namanya tuh daun yang lagi satu gitu. Untuk Saya keluhan tuh jantungnya apakah konsumsi sampai sudah sekarang. Saya racik sendiri membaik? itu. Saya minum pagi 1 Oke, Pak Tutdi mohon maaf untuk keluhan jantungnya. Sekarang sudah kondisinya membaik Pak Tutdi? Adalah gangguan perasaan saya yang
rasa takutnya yang Iya, berlebihan. Gitu. oke. Pak Bagaimana Tode, solusi gangguan jantungnya yang sekarang sudah baiknya? membaik? Saya memang senang juga berolahraga, kok tiap hari saya berolahraga. Oke, Boleh tidak baik. hari ini Sehat jantung. Oke, terima kasih Pak Tede dari Klungkung ya sudah bergabung pada sore hari ini. Kita nampaknya sudah bisa menangkap maksudnya Bapak. Jadi beliau ini mempunyai keluhan jantung koroner. Cuma karena beliau memiliki tingkat rasa takut yang cukup tinggi pemirsa Bali TV, jadi beliau sangat was-was untuk memeriksakan kondisi kesehatan beliau. Daripada saya tahu, mendingan saya nggak usah periksa. Seperti itu singkatnya ya. Dan seperti apa tanggapan dua orang narasumber kita pada sore hari ini? Kita mulai dulu dari Dr. Stradi SPKJ. Kita akan lanjutkan ke Dr. Wisnu SPKJ. Silahkan dokter. Oke, Pak Tode rupanya sekarang sudah bisa olahraga sehari-hari ya. Kalau dari sana dilihat kalau seperti dari apa sana, keluhan jantung koronernya, Dok? artinya jantung koronernya bisa dikoreksi ya. Aha. Jantung Membaik koroner berarti. kan pembuluh darah di jantungnya itu mengalami hambatan dulunya ya. Baik. Apakah ada sumbatan yang berapa persen itu ya. Tapi itu sudah bisa teratasi, tetapi sekarang Pak Tode sudah bisa memainten ya perawatan diri sehari-hari dan mampu olahraga itu rupanya sudah bagus ya. Aha. Dan itu bagian dari pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh. Jalan setiap hari cukup 30 menit, menikmati langkahnya, jalan secara santai ya. Nah itu sendiri secara fisik dan secara psikologis itu sudah bagus ya. Nah tentu ini salah satunya tadi ya. Peristiwa mengalami serangan jantung koroner itu tidak bisa dianggap sepele ya. Memorinya mungkin pernah merasakan nyeri tiba-tiba waktu yang dulu ya, sesak, kemudian bagaimana mencari pertolongan itu masih terekam dalam memori sehingga ada reaksi cemas awal-awalnya. Ketika reaksi cemas itu kalau itu misalnya lebih awal itu ditangani ya, jadi ada konseling ya, ada konsultasi, ada penjelasan misalnya bahwa sakit jantungnya ini selama dilakukan pengobatan, diikuti tahapan pengobatannya, kemudian ya, bla 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 begitu ya dari dokter jantungnya. Masalah fisiknya sebenarnya ada yang seperti Pak Dodi ini ya, tapi masalah psikologisnya adalah ya ada sedikit trauma ya dengan pengalaman itu. Jangan-jangan nanti kalau nanti saya tahu lagi gimana ya. Jadi perasaan cemas itu adalah mengantisipasi. Nah itu yang saya sebut tadi ada memori ya, sehingga dari semua pengalaman itu termasuk juga latar belakangnya dulu bagaimana ya, kemudian faktor genetiknya dan sebagainya itu mengumpul. Jadi tubuh kita fisik ini saya anggap analoginya fisik kita ini adalah perangkat keras kita, hardware ya. Kemudian perangkat lunak kita pikiran, perasaan, emosi, harapan, keinginan. Nah itu semuanya itu dalam softwarenya ya, perangkat lunak. Itu saling mempengaruhi. Jadi apa yang ditangkap pengalaman dulu itu masih dicerna, disimpan itu dalam tanda cemas yang belum teratasi ya. Jadi berkepanjangan ya ini. Takut sakit yang lainnya. Kalau misalnya itu tidak segera misalnya mungkin dengan ngobrol dengan teman dan lain sebagainya, kecemasan itu bisa diredakan. Tetapi ada yang masih disimpan ya. Kalau misalnya sampai membuat secara fisik itu dipengaruhi selera makannya, misalnya berat badan menurun atau gangguan tidur, nah itu perlu konsultasi lebih lanjut. Jangan dibiarkan, sebab cemas itu muncul antisipasi karena perangkat lunak itu sudah terlanjur merekam bahwa ya dari semua pengalaman itu jangan-jangan nanti ya apapun misalnya nyeri di bagian bawah perutnya di sini atau debaran yang tidak biasanya itu nanti ditafsirkan jangan-jangan ini. Jadi yang belum tentu terjadi itu menjadi jangan-jangan ya. Jadi rangsangan dari tubuh fisik ataupun mendengar kabar dari tetangga itu tiba-tiba meninggal. Aduh, apakah saya nanti kayak gitu karena saya ada jantung koroner loh gitu ya. Itu semua dihubung-hubungkan. Perangkat lunak itu menafsirkan jadinya ya, menafsirkan sesuatu yang mungkin terjadi tapi belum tentu terjadi juga. Jadi mengantisipasinya itulah namanya gangguan cemas ya. Cemasnya itu kalau sebatas misalnya itu tidak mengganggu fungsi tidurnya, makannya, kemudian kinerja sehari-hari, berani keluar rumah,
mungkin itu bisa dengan konseling biasa atau datang ke dokter terdekat di sana ya untuk memastikan apakah tidak ada gangguan fisik lain yang menyertai lagi ya. Oke. Dengan begitu tidak berlanjut ya. Tetapi kalau yang tadi sampai misalnya tidak bisa ngapa-ngapain gitu, nah itu harus cepat konsul ya. Oke. Supaya jangan bertambah ya. Berkepanjangan menjadi ya, Dok ya. penyakit yang fisik lainnya dipengaruhi oleh cara pandang pikirannya. Jangan pikirin, tidak bisa segampang itu karena prosesor di otak itu sudah menangkap ini apakah membahayakan atau tidak. Oke. Jadi begitu ditanggapi dengan ini membahayakan, nah itulah menjadi gangguan cemas, mempengaruhi debaran jantung, mempengaruhi perut ngededel ya, kemudian tidak bisa santai, tidak bisa sehari-hari, tidak bisa rileks. Jadi ya terhambat semua kegiatan. Oke, ya. Dokter Wisnu, SPKJ. Apa yang mau ditambahkan, Dok, dari jawaban Dokter Sastra di SPKJ tadi terhadap pasien kita yang sudah bergabung bersama kita atau penelpon kita tadi, Dok? Saya nambahin dikit aja sih, karena informasinya juga tadi kan secara anamnesis kita nggak terlalu banyak dapat ya, Iya. karena waktunya yang terbatas gitu. Tapi kalau dari ceritanya, bapaknya dibilangnya ngalamin jantung koroner. Nah itu siapa dulu yang memeriksa gitu kan? Kalau tadi bapaknya bilang dari Prof. Hembing gitu ya, kan udah almarhum udah nggak ada gitu juga. Dan berarti juga lewat TV aja. Jadi apa dia cuman merasa-rasa aja seperti orang mengalami gangguan jantung koroner. Kalau jantung koroner kan pembuluh darah yang mengelilingi jantung, namanya arteri koronaria gitu. Nah kalau itu yang ngasih makan jantung. Kalau itu terganggu atau empat atau kesumbat, akibatnya iskemik gitu. Jadi jantungnya jadi miokard, jadi infark gitu. Jadi otot-otot jantung jadi rusak. Nah itu keganggu. Fungsi jantung itu nggak berjalan dengan baik. Tapi tadi udah dari suaranya umurnya kayak udah lanjut ya. 70-an biasanya kalau orang yang punya masalah arteri koronaria terus ujung-ujungnya miokard infark udah sampai umur 70 tuh udah bagus banget itu. Jarang kejadian kayaknya kayak sepertinya sih bukan ya. Karena itu harus dipastiin lagi, diperiksa ke dokter, di eko atau dicek pembuluh darahnya gitu dengan suatu cairan, nanti dilihat gitu ya bagaimana, apa bener ada sumbatan gitu. Tapi kalau dari aktivitasnya dia yang masih bisa berolahraga itu Di usia 70. di usia 70 masih bisa olahraga dengan kondisi ada gangguan di jantung, jarang, bisa udah meninggal biasanya kalau itu ya. Tapi saran saya lebih baik Bapak tadi benar-benar datang ke mungkin minta rujukan, jadi benar-benar memeriksakan dirinya dengan benar apakah itu benar-benar suatu ada gangguan di jantungnya gitu. Nanti kan dengar penjelasan kalau memang ada apa aja yang mesti dijalankan. Kan dari kalau penyakit itu kan ada yang bisa dimodifikasi, ada yang unmodified. Kalau yang modified misalnya umur, faktor genetik, udah gitu kerusakannya segala macam. Tapi kalau yang bisa modifikasi kan dari gaya hidup, misalnya tadinya ngerokok ya berhenti ngerokok, rokoknya kasih orang gitu. Udah gitu dari makanan, kemudian dari aktivitas sehari-harinya juga gitu diatur. Nah, tapi yang pasti kalau cemasnya sangat menonjol sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, pikirannya sampai berulang-ulang ya ke psikiater. Jadi nanti kalau di rumah sakit itu kita rawat bersama gitu, dokter jantung sama dokter psikiatrinya. Kolaborasi gitu. ya, Dok. Kalau udah pasti kalau sama kita dikasih obat. Iya. Karena untuk nurunin gabanya tadi kan gabanya tuh yang nggak bisa ngerem pikirannya sama kecemasannya tinggi. Sama juga di terapi yang lain, misalnya kita psikoterapi, terapi CBT namanya, cognitive behavior therapy. Jadi pola berpikirnya atau perilaku berpikirnya berusaha dirubah jadi irrational belief bahwa saya menderita penyakit gini-gini dan ntar saya mati ya kapan gitu. Kalau diperiksa malah tambah kelihatan semua penyakit ya. Itu jadi berubah gitu. Tujuan saya meriksa adalah untuk mengetahui apakah ada yang salah memang dalam tubuh saya, terus mencari solusinya, terapinya yang benar gitu. Seperti itu kalau itu sih. Iya, pemirsa Bali TV, tadi penelpon kita sudah dapat jawaban atau mendapatkan jawaban dari Dokter Sastra di SPKJ dan juga Dokter Wisnu SPKJ. Satu segmen lagi di segmen yang terakhir, pemirsa Bali TV, nanti kita akan sambung perbincangan kita dengan kedua orang narasumber kita terkait topik yakni mengenal dan juga mengelola gangguan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah di Harmoni Bali.
Pemirsa Bali TV, di segmen yang terakhir di program acara Harmoni Bali masih bersama Dr. Sastradi SPKJ dan juga Dr. Wisnu SPKJ. Untuk Anda pemirsa Bali TV yang barangkali ada yang kembali ingin tersambung di line telepon interaktif kami persilahkan di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Kita langsung ke penanganan untuk SPKJ sendiri. Silahkan diawali dengan Dr. Wisnu SPKJ dulu, Dok. Untuk penanganan pasien-pasien yang datang ke SPKJ sendiri, Dok. Berapa lama sih, Dok, butuh waktu konsultasi satu pasien, Dok? Kalau idealnya gitu sejaman lah ya, untuk dia menceritakan untuk pasien baru nih terutama ya. Sejaman atau 2 jaman itu untuk menceritakan live event yang menyebabkan dia seperti itu, keluhan-keluhannya dan yang lain-lain, sampai kita bisa menganalisis gangguannya sebelah mana gitu. Kadang nggak cukup sekali 2 kali aja datang gitu sampai dia benar-benar, karena namanya masih ada ketimuran ya. Kadang-kadang ditanyain ada apa yang dirasakan, nggak ada apa-apa gitu. Kalau nggak ada apa-apa ngapain datang kan gitu. Dia juga kangen sama malu cerita takut cerita, kadang diantar sama keluarganya juga. Karena udah dilihat aneh perilakunya kan. Ya itu ya, kalau penanganannya kalau untuk menganamnesis itu kalau saya perlu 1 sampai 2 jam gitu, karena ada psikometri lagi nanti dites lagi, diukur gitu. Nanti baru setelahnya itu kita jadwalkan dia dengan psikoterapi selain dengan farmakoterapi. Kalau farmakoterapi udah pasti kan dikasihkan benzodiazepin karena untuk GABAergic. Nanti psikoterapinya ada, kemudian ada hipnoterapi, ada selain CBT yang tadi saya sebut, kemudian juga yoga, meditasi, terapi relaksasi. Ada gitu. beberapa terapi lainnya. Ada banyak terapinya gitu. Banyak ya, Dok, ya. Jadinya datang aja ke psikiater, jangan takut-takut. Konsultasi ya, dokternya kalau ada keluhan. Sulawesi, Dok, nampaknya sudah bergabung di telepon kita. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Bapak Dwipa. Silahkan bergabung kembali Bapak Dwipa dari Sulawesi kalau ada yang ingin dikonsultasikan dengan kedua narasumber kami pada hari ini. Baik, Dok, tadi kan terapinya ada beberapa tahap. Terus kalau memang ada keluhan disarankan memang ke SPKJ, jangan ragu-ragu ya, dokter ya. Toh juga kalau memang keluhannya sudah dirasa pulih atau sudah selesai, pasien tidak akan disarankan untuk datang lagi. Kan seperti ini ya, dokter ya. Ada tambahan lagi dari Dr. Sastradi. Terus, Dok? Iya, pengobatan cemas itu seperti yang tadi diulas ya, bahwa ada komponen fisik dan ada komponen psikologisnya. Ada hardware, ada softwarenya. Untuk hardware, komponen fisik itu terutama komponen fisik yang di otak, karena yang menyangkut kecemasan itu lebih banyak menyangkut sistem saraf pusat ya. Tadi banyak sudah diceritakan itu ada ketidakseimbangan pada sistem saraf di pusat itu. Kimia yang diproduksi yang normal itu mengalami ketimpangan. Ada yang terlalu aktif kerjanya, ada yang turun sekali produksinya sehingga imbalance ya. Dalam keadaan imbalance itu dia tidak bisa berpikir yang jernih ya. Dia cenderung ke negatif aja gitu. Dari sisi negatifnya aja. Tadi yang saya katakan bahwa proses ini mengenali apapun yang menjadi pemicunya, yang menjadi situasinya itu ditafsirkan ke negatif. Jadi merasa dia terancam, merasa akan terjadi sesuatu ya, dari yang ringan sampai berat, misalnya sampai jangan-jangan ini akan membuat saya mati gitu. Nah, seperti itulah kayak lingkaran setan jadinya muter-muter. Jadi untuk perangkat kerasnya ini sistem di otak harus dengan obat. Jadi ada penanganan farmakologis dengan obat ya. Banyak obat-obat yang sudah berkembang dari dulu sampai sekarang dan sekarang lebih canggih lagi yang mempunyai potensi efek pengobatan yang sangat bermanfaat, memperbaiki dalam waktu yang lebih cepat dan efek samping yang lebih ringan, sehingga obat-obatan itu sangat-sangat penting ya. Kalau tidak diperbaiki itu ada komplikasi yang tadinya ada di bagian otak tertentu dia yang mengalami trauma, ada di bagian temporalnya itu ada namanya amigdala namanya, mencatat semua peristiwa menakutkan atau dan yang lainnya. Amigdalanya menjadi kecapean ya, malah ada yang membesar ya. Ada sisi lainnya lagi mengecil. Nah itu kalau dibiarkan tidak bisa berpikirnya, tidak bisa jernih jadinya, tidak bisa, logikanya susah jalan, cenderung untuk takut ya. Tidak bisa orang dinasihati, kamu harus sabar, harus tekun, harus gini ya. Tidak cukup dengan itu. Jadi obat itu membuat seimbang, membuat stabil. Setelah itu
dia stabil dalam waktu kunjungan beberapa kali itu, ya, mungkin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan sudah lebih stabil. Tidak cukup itu, sejak awal tadi sudah diberikan psikoedukasi, dijelaskan dia tentang kondisinya ini, kaitannya gimana, lalu rencana terapinya berapa kali ketemu, ya. Kemudian apakah setiap orang itu membutuhkan psikoterapi yang lebih spesifik lagi. Tidak cukup yang terlalu yang ada yang lebih mendalam lagi, ya. Ada yang biasa itu cognitive behavior therapy, CBT namanya, ya. Ada yang lain lagi. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang non farmakologi, yang bukan obat itu dengan ngomong-ngomong, ya, terapi ngomong-ngomong. Dan itu sangat-sangat penting dua-duanya itu. Tidak bisa hanya satu-satu aja, ya. Kalau yang ringan, oke lah, yang bukan gangguan. Tetapi kalau yang namanya kecemasan yang sudah gangguan, harus itu ada terapi obat, terapi non farmakologi, termasuk penjelasan psikoedukasi dan psikoterapi yang lebih mendalam itu tadi. Dan juga hal-hal lainnya nanti memperbaiki gaya hidup, ya. Kalau pola hidupnya misalnya dulunya, ya, diatasi dengan jalan bypass, ya, dengan mengatasi kecemasan dengan alkohol misalnya, seolah-olah itu bisa membuat dirinya happy sesaat, tapi setelah itu malah tambah keras lagi. Ada dengan merokok misalnya. Nah, ini harus diatasi, ya. Jadi kebiasaan merokok, kebiasaan alkohol itu bagian dari terapi juga, psikoterapi. Ada cara-cara tertentu, ya. Secara garis besar seperti itu perjalanannya. Jadi tidak simpel. Orang dengan pernah luka, cedera, kalau fisik itu mungkin gampang penyembuhannya, tapi kalau cedera secara psikologis, ya, orang trauma masa kecil, kemudian berlapis-lapis itu menjadi trauma-trauma berikutnya, menghadapi krisis-krisis kemudian itu dia akan jauh lebih sulit. Nah, ini tidak segampang menyembuhkan luka di luar, ya. Iya, mungkin kalau lukanya di luar ditoreh atau diobati itu bisa sembuh dengan lebih cepat, ya, dokter, ya. Tapi kalau luka di dalam itu memang Ya, proses kompleksitasnya, ya, ya. recovery-nya membutuhkan waktu yang ekstra, pemirsa Bala TV. Dokter Wisnu, seberapa besar sih support orang-orang di sekeliling untuk pasien dengan gangguan kejiwaan, Dok? Keluarga, sahabat, suami, istri, anak, dan sekitarnya. Semuanya, ya. Jadi memang kalau family support itu kan, nah, jadi family support group namanya kalau kita mau menilai suatu prognosis itu suatu bagian. Kalau family support groupnya bagus, itu prognosisnya bagus juga, sama kepatuhan minum obat, kemudian genetik, kemudian ciri kepribadian dia, kemudian sumber pekerjaan, nikah atau enggak gitu kan, itu family support group. Jadi penting banget memang semuanya. Kecemasan yang misalnya dia kayak tadi dokter Sastra dibilang ada trauma atau yang lain tuh, memang luka psikis itu kalau tidak tertangani akan terbawa seumur hidup sampai meninggal. Seperti ini nih gelas nih kan, boleh diangkat ya? Iya, silakan, Dok. Kalau ini gelas, ibaratnya kan kalau gelas sudah pecah susah diperbaiki gitu katanya, gitu ya. Tapi ada teori di Jepang namanya Ikigai. Jadi untuk memperbaikinya yang udah Retak, ya, Dok? retak itu disambung lagi dengan emas. Nah, jadi menjadi suatu yang indah. Iya. Nah, itu Justru tugasnya. berharga, ya, keluarga. Ya, keluarga fungsinya. Jadi bukan penyelamatnya itu bukan psikiater atau terapis atau psikolognya, tapi keluarga, kemudian dirinya sendiri. Tapi yang paling penting sekali itu keluarga, karena yang ngawasin minum obat siapa, yang ngingetin dia siapa, kemudian yang mendampingi saat dia sedang mengalami kepanikan, kecemasan yang mengganggu kehidupan itu. Kalau orang yang sampai dia status itu sampai ada hipokondrik atau panic attack, itu benar-benar dirasain itu. Sampai dia nggak bisa gerak gitu kalau nyetir gitu, ya. Ada yang sampai panik, kan banting setir ke sana, banting setir ke sini, atau dia ngegas gitu tiba-tiba ngebut karena rasa ketakutannya itu gitu. Kalau yang itu sampai dia ke UGD gitu. Nah itu fungsi keluarga itu. Jadi kalau memang memiliki anggota keluarga yang mengalami kecemasan atau gangguan psikiatri yang lain, mohon untuk self educated juga, belajar dari buku-buku, ya, bukan dari Google aja. Maksudnya nanti datang ke
psikiaternya atau psikolognya nanti minta bahan bacaan tuh yang seperti apa gitu yang bisa dipakai sebagai caregiver kan, sebagai caregivernya itu yang paling penting karena ketemu sama psikiater kalau pakai BPJS itu sebulan sekali gitu ya, terus kalau pakai umum mahal banget juga kan, itu juga bisa seminggu sekali atau tapi kan nggak bisa 24 jam, jadi yang penting tuh keluarga, jadi awareness atau pemahaman tentang mental itu ya harus diiniin. Tapi nggak cuma itu sih tugas pemerintah juga loh. Kadang pemerintah tuh masih menganggap suatu gangguan psikis itu sesuatu yang ringan gitu. Gitu aja kamu lemah gitu malah dikatain gitu. Nah itu bedanya nanti. Support sistemnya harus dari semua lini ya dokter. Ya jadi semua lini. Jadi ya lingkungan kerja juga harus support gitu. Jangan malah orang yang ada ngalamin gangguan mental atau gangguan psikis malah makin ditekan, makin dibully atau makin dipersulit gitu kehidupannya. Ya tambah akhirnya selesai. Tambah terpuruk ya dokter, benar sekali. Bahaya. Dokter Wisnu SPKJ Dr. Sasradi, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Namun sayang sekali waktu kita terbatas dok. Mudah-mudahan kita dapat menyambung dengan topik yang lebih banyak lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sebelumnya Dr. Sasradi SPKJ, Dr. Wisnu SPKJ. Sehat selalu dan terima kasih selalu bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh pasien-pasien kita ya. Dan pemirsa Bali TV, tidak terasa waktu kita sudah 1 jam mendampingi pemirsa Bali TV dimanapun berada dalam acara Harmoni Bali. Terima kasih untuk kesetiaan seluruh pemirsa Bali TV dan akhir kata, saya Aisu Santi Putrianindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.